Anak-anak zaman itu kan nggak terlalu nuntut ya, dan pada masa itu anak didik basket itu lebih seperti objek ya. Kalau sekarang kan lebih dipandang sebagai partisipan latihan. Ngomong sama teman-teman ya, dibandingin dengan sekarang, basket zaman itu tuh dibilang basket zaman jahiliyah gitu kan. Kenapa tuh kira-kira coach? Basic basketball itu sih kira-kira apa sih coach itunya? Penjelasannya. Jadi kita harus memandangnya dari 4 aspek ya. Jadi 4 aspek ini namanya komponen prestasi. Di situ ada fisik, ada teknik, ada taktik, ada mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have Story. Ya, balik lagi sama saya Rashid Dodo, dan kita kali ini kembali lagi ke The Tampan Podcast Online. Ya. Dan kali ini bersama salah satu sesepuh. Kalau Rashid bilang sesepuh ini, Coach Moses, yaitu merupakan salah satu coach yang syarat pengalaman di bidangnya basic basketball. Benar ya coach ya? Apa kabar coach? Baik, makasih. Waalaikumsalam buat teman-teman semua ya. Jadi senang sekali bisa ngobrol dengan The Tampan. Saya sudah mempelajari juga podcast ini. Apa yang dibuat itu sangat baik buat perkembangan basket. Bukan hanya buat lokal Palembang ya, tapi juga buat nasional. Dan saya juga berterima kasih ya buat Bung Rashid bisa ngajak saya di podcast ini. Kami yang berterima kasih sih coach, karena coach mau ngobrol di podcast kami, walaupun ya kalau boleh dibilang masih seadanya lah. Ya, sahabat-sahabat Tampaners, kita pada episode kali ini akan membahas tentang mendasar, balik lagi back to basic dalam artian basic dasar dalam bermain bola basket. Nah, sebelum itu Coach Moses boleh diceritain background Coach Moses, kenapa lebih interest ke basket, dan ceritain awal basket lah dulu gimana Coach. Boleh Coach? Saya dulu memang pemain. Terus karena berlatihnya ngawur waktu SMP, SMA itu, terus cedera. Jadi kaki kanan, kaki kiri, ya tulang tusuk belakang apa gitu. Terus terhenti sangat dini saya waktu main basket itu. Gitu ya. Nah itu yang bikin saya kemudian, saya berarti saya harus belajar gitu kan. Waktu itu saya berobat, berusaha untuk pulih. Tapi di zaman itu memang sulit sekali ya, tidak secanggih sekarang untuk bisa kembali pulih. Dan akhirnya di usia yang masih terhitung belia, saya waktu itu terus sempat pengen jadi referee. Terus di satu tempat pendidikan, direktur pendidikannya bilang, kamu nggak prospek. Terus dia bilang, ini kalau kamu lanjut nggak bakal lulus gitu kan. Sulit untuk menjadi referee, itu sulit. Akhirnya daripada pulang tangan kosong kan, dia tawarin, saya minta gitu kan, gimana, mau nggak jadi ambil lisensi pelatih gitu kan. Ya saya mau lah, jadi terus menjadi pelatih sampai itu sekarang aja. Iya, sampai sekarang. Nah kalau boleh tahu Coach, kalau boleh tahu sejak kapan Coach mulai kalau boleh dibilang fokus untuk melatih itu Coach? Pada tahun berapa kira-kira? Ngambil lisensi itu 87 ya, 86. Terus menjadi pelatih itu tahun 89. 89 ya Coach. Iya. Pada saat itu kalau situasi perkembangan basket pada saat itu kira-kira gimana Coach? Kalau kami ngomong sama teman-teman ya, dibandingin dengan sekarang, basket zaman itu tuh dibilang basket zaman jahiliyah gitu kan. Kenapa tuh kira-kira Coach? Ya agak ngeri kan. Agak ngeri. Waktu itu regulasi pertandingan
itu tidak seprotektif sekarang untuk permainan. Dan kalau dari segi menariknya permainan, regulasi yang sekarang ini membuat permainan basket itu menjadi lebih cepat, lebih dinamis ya. Nah itu di satu sisi tempo lebih tinggi ya kan, intensitas permainan dituntut jadi lebih tinggi dengan adanya shot clock dan sebagainya. Kalau di zaman itu kan nggak ada ya, tetapi proteksi seperti misalnya, oh ini batasan foul, ya kan? Oh ini loh ketentuan mengenai flagrant foul gitu kan. Nah itu belum sebaik sekarang lah harusnya gitu. Berarti benar-benar dulu belum ada 24 detik, belum ada technical foul, itu belum ada Coach pada saat itu Coach? Iya, garis 3 point itu juga belum ada. Oh, jadi ngitung skornya itu gimana jadi? Ya, pokoknya 20 menit main aja gitu ya. Dan dulu tuh iya jarang sekali ya tim lapangan yang sudah lengkap dengan shot clock timer gitu kan. Dulu kita belum bilang shot clock ya, itu timer lah gitu kan. Itu jarang, masih cuma beberapa di Jawa umumnya gitu kan. Tapi walaupun dengan boleh disebut pada saat itu zaman jahiliyah ya Coach ya, berhasil, kalau Rasid bilang pada zaman itu berhasil memunculkan pelatih-pelatih yang sekarang yang bisa membentuk karakter pemain itu menjadi lebih baik ya? Mungkin gitu Coach ya? Ada sisi tertentu ya. Misalnya dalam hal pelatihan yang agak Spartan ya. Anak-anak zaman itu kan nggak terlalu nuntut ya, dan pada masa itu anak didik basket itu lebih seperti objek ya. Kalau sekarang kan lebih dipandang sebagai partisipan latihan. Terus waktu itu juga pengetahuan melatih itu agak sulit kita berakses ya. Tidak semudah informasi seperti zaman sekarang. Terus beberapa coach yang katakanlah angkatan saya itu tidak kemudian secara smooth bisa beradaptasi loh dengan perubahan teknologi ini kan. Nah itu butuh proses adaptasi lagi gitu kan, cara menghadapi anak-anak, cara berkomunikasi gitu kan, cara memberikan latihan yang kena di aspek mental gitu kan. Walaupun fisik, teknik, taktik juga dilatihkan, tapi aspek mentalnya juga kena gitu kan. Jadi banyaklah adaptasi kalau dibanding zaman itu. Kalau di zaman sekarang ya kelebihannya ke akses teknologi, pengetahuan mengenai ilmu kepelatihan itu kan lebih mudah didapat. Sekolah-sekolah olahraga itu lebih banyak kan sekarang juga. Mungkin ada plus minusnya juga ya Coach ya? Iya, ada plus minus. Tapi kalau dari segi kemudahan, ya lebih mudah di era 2000-an ke atas lah. 2000-an ke atas ya Coach? Iya. Boleh Rasid tahu kenapa Coach Moses menyebut pada tahun 2000-an ke atas lebih mudah, itu gimana kira-kira Coach? Ya, kalau buat saya seiring akses internet ya, akses internet menjadi lebih murah, ya, hampir bisa menjangkau seluruh Indonesia. Ya saat itulah multiplier efeknya salah satu menyentuh ke ilmu kepelatihan. Nah, cuman waktu itu siapa yang bisa cepat beradaptasi, ya kan, dengan cara baru, arus baru era informasi ini. Nah, jadi ini yang penting, karena di beberapa sisi bahkan sampai udah tahun 2020 sekian begini, masih banyak loh teman-teman kita yang gagap teknologi gitu kan, dan tidak benar-benar memanfaatkan akses tadi gitu. Tapi memang tidak mudah, karena apa? Ada kaget-kagetnya gitu loh. Jadi seperti kan katakanlah ada informasi, entah itu YouTube, entah itu perpustakaan, arsip dari mana-mana gitu kan. Itu kan butuh pengetahuan pendahuluan. Iya, setuju Coach. Nah, jadi untuk bisa nyambung gitu kan dengan era baru itu butuh pekerjaan keras. Nah, ketika sudah adaptasi, smooth sih pasti gitu kan. Adaptasinya tuh bahasa, istilah, kultur, segala macam. Jadi ketika bisa beradaptasi, ya sangat diuntungkan. Iya, intinya kalau misalnya coach yang mudah beradaptasi,
lebih bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi mungkin gitu coach ya. Iya pasti. Nah, coach kita ke pertanyaan ke inti nih. Ini bukan kemarin sih. Sebenarnya Rasi sudah mengikuti Coach Moses itu udah dari tahun 2018 itu kalau nggak salah. Dari tahun 2018 itu Rasi lihat nih kalau Coach Moses nih mengajar atau melatih basket itu dari basic. Itu yang poin kita tadi. Boleh Coach disebutin sebenarnya basic basketball itu sih kira-kira apa sih Coach itunya? Penjelasannya. Jadi kita harus memandangnya dari 4 aspek ya. Jadi 4 aspek ini namanya komponen prestasi. Di situ ada fisik, ada teknik, ada taktik, ada mental. Nah ini juga tergantung pada usia peserta didik kita, anak latih kita ya. Iya. Nah jadi itu dulu sudut pandang kita. Jadi yang pertama ini usia dia biologis dia. Yang kedua usia dia berolahraga. Dia punya kesiapan belum gitu kan. Artinya untuk diberi apa, basic yang mana. Karena kan dalam hal ini basic juga kita punya banyak pilihan ya. Yeah. Nah terus katakanlah lagi ada anak kota yang biasa bekerja, ada anak pinggiran, anak desa yang tubuhnya udah lebih tertempa, itu juga readiness-nya beda untuk menerima latihan. Benar. Bakat alam. Jadi, ya. Jadi kita bicara basic, itu kita melihat juga entry levelnya. Dia nih siap untuk diberi yang mana gitu kan. Yeah. Tapi katakanlah kita sekarang bicara yang umum seperti misalnya di Jawa, ini kan sebagian besar SD sudah mengenal. Jadi mereka sudah punya pustaka gerak lah. Iya, Coach. Yang berlari, melompat, ya, melempar, menangkap seperti itu, yang macam-macam itu. Mereka katakanlah sudah terbiasa, ya, udah terbiasa ngangkat beban apa, bukan bantu orang tua apa dan sebagainya gitu ya. Ada juga yang memang tidak kan. Nah ini kita mau tidak mau melakukan observasi dulu. Tapi kalau dia sudah terbiasa ada gerak, apalagi misalnya dia sudah juga rajin berolahraga gitu kan, atau dia dalam fase bermain cukup aktif gitu. Nah itu umumnya kalau saya kan pertama memilih basicnya itu ya membentuk. Pertama itu kalau bagian tubuhnya itu namanya ekstremitas bawah, bagian kaki. Bagian kaki. Nah itu khusus untuk gerak berlari. Nah berlari kalau berjalan berlari ya kan, kemudian dia bisa melompat. Nah itu dulu. Jadi namanya geraknya itu lokomotorik, artinya gerak yang ada memindahkan berat badan kiri ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah itu penopangnya dulu, kakinya dulu. Ya. Nah tapi sebenarnya saat kita melatih kaki itu sebetulnya 50% lebih dari bagian otot perut yang penyambung itu juga ikut dilatih gitu kan. Oh, secara tidak langsung ya, Coach. Secara tidak langsung terlatih juga ya itu ya. Ya, jadi otot besar di badannya, paha depan, paha belakang, pantat, ya, sama punggung, penegak tulang belakang kita. Itu 4 bagian yang terbesar. Dalam gerak apa saja, 4 ini yang punya bagian terbesar. Nah, jadi paha depan, paha belakang, bokong, yaitu masuk ke ekstremitas bawah. Jadi untuk pencegahan cedera ke anak-anak, mereka bisa berolahraga juga dengan baik. Yang umumnya saya akan memilih dulu ekstremitas bawah yang dimantapkan. Nah, Coach, jadi basicnya itu mulai dari stance, kemudian lari ke depan, lari ke belakang. Nah, itu dulu biasanya. Biasanya ya. Yeah. Nah, Coach, dari 4 komponen yang Coach bilang tadi, kalau misalnya ada pemain yang dulunya sebelumnya udah nih mengenal basic, tapi dia belum terlalu memahami mungkin yang kata Coach 4 komponen tadi, dengan perbedaannya pemain yang benar-benar belum tahu basic atau belum bisa main basket. Nah, kira-kira lebih cepat perkembangannya tuh pemain yang mana Coach kira-kira, Coach?
Lebih baik yang mereka yang tahu. Dan inilah salah satu rahasia keberhasilan pelatih. Itu membuat anak-anaknya itu tahu isi latihan apa. Makanya kalau kita sekarang dengar ya orang-orang bilang, oh ini basketball knowledge-nya baik gitu kan, oh IQ basketnya baik, itu dapatnya dari mana sih gitu kan? Itu dari latihan pertama. Pelatih itu harus memperhatikan aspek mentality. Definisi paling sederhana dari latihan yang mengandung aspek mentality yang kuat itu artinya berkaitan dengan pikiran mereka. Ya, jadi kita paksa mereka bukan hanya olahraga tapi juga olah pikir kan. Olah pikir. Itu misalnya kita memberikan drill sederhana, ya, jump stop misalnya. Nah, saya selalu menekankan ke teman-teman pelatih yang mungkin baru belajar melatih gitu ya, itu untuk pertama berikan konsep. Jump stop itu, ya kita katakanlah 5 ya di sini, 5 yang kita sampaikan dulu. Pertama kita sampaikan why. Kenapa kita belajar jump stop? Yang kedua, what for? Jump stop ini buat apa sih? Nah, yang ketiga, jump stop ini digunakan kala apa? When? Ya kan? Nah, setelah konsepnya mereka ngerti, oke, mari kita ke lapangan. Mari saya perlihatkan how to. Ada 2. Pertama, how to practice. Breakdown dulu, benerin dulu. Kalau mendarat jangan dengan tumit ya. Ini namanya bagian bola kaki. Yuk kita jalan dulu, lari biasa, stop biasa. Nah, ada breakdown. Itu how to practice. Nah, setelah mereka bisa menjalankan, kita menunjukkan ke mereka how to perform. Jadi 5. Kita harus menjelaskan ke mereka konsep dulu. Konsepnya ada 3 nih. Why? Ya kan? What for? And then when? Setelah mereka nangkep konsepnya, ayo ke lapangan, let me show you how to practice. Bisa dulu mereka berlatihnya. Habis itu how to perform. Nah, ini pelatihan yang mengandung konsep. Jadi knowledge itu diberikan sejak bagian terkecil. Why, what for, when, how to practice, ya kan? How to perform. Jadi mereka nanti saat mau naik level juga tahu deh cara berlatihnya. Oh, level ini yang saya harus naikkan di latihan saya. Ini bikin anak-anak juga mandiri. Ini yang nanti membuat mereka paham konsep dari setiap latihan. Drill itu kan. Nah, paham juga nanti kapan itu digunakan. Ya kan? Nah, kemudian ini kita dengan satu pemahaman bahwa sering itu ada salah kaprah. Teknik disamakan dengan skill. Enggak. Teknik itu ketika anak mengerti geraknya. Secara biomekanik dia mikir apa ngerti. Ini gerakannya. Itu dia bisa tekniknya. Ya, tetapi belum tentu skill. Kalau skill itu dia perform dulu, entah di scrimmage game, di game apa, ada pressure yang memaksa dia untuk melakukan teknik tadi. Ya, ada proses mental, ada proses pengambilan keputusan. Ya, dia menerapkan pengetahuannya why, what for, when, ya kan? Itu ketika dia berhasil, baru dia kita bilang punya skill. Nah, jadi pelatihan kita juga diarahkan untuk bukan hanya memiliki teknik, tapi diarahkan untuk menguasai skill itu. Oh, berarti emang benar-benar itu saling berkesinambungan ya, Coach. Ada step by stepnya, Coach ya itu. Ada breakdown. Ada breakdown. Nah, Coach, yang mau tanyain lagi, kalau misalnya nih, Coach. Tadi Coach bilang kalau misalnya itu kan banyak komponen juga harus saling breakdownnya juga kan. Kalau misalnya ada pemain nih yang sebelumnya udah kenal basic, ya kan, udah kenal basic, terus ada satu pemain lagi yang belum sama sekali, baru pertama kali contohnya main basket. Kira-kira ada tingkat mana yang lebih mudah untuk diajarin, Coach? Kira-kira, Coach? Nah, ini ada anomali ya, ada anomali. Ada anomali. Kadang-kadang kita ketemu anak yang belum tahu apa-apa, ketika kita kasih itu malah lebih mudah. Nah, itu, Coach. Ada ya. Iya. Tapi ini anomali, namanya anomali kan jarang ya. Iya sih, benar sih. Nah, tapi kebanyakan sih yang sudah ngerti basic yang lebih mudah, ya kan? Kebanyakan tuh yang ngerti basic, tapi masalahnya di sini pemahaman tentang basic ini berbeda-beda. Kadang-kadang kalau pernah diberikan tapi salah, ya itu kalau Kak Iman di dalam penyampaian dia,
itu bilang kalau kita ngajarin anak dari 3.000 repetisi itu bisa membuat dia terinternalisasi gitu kan. Tapi kalau dia udah terlanjur salah, kita tuh butuh 5.000 loh. Nah itu, jadi jatuhnya 2 kali kerja ya coach ya, jatuh kalau boleh dibilang. Iya, jadi ini ada anomali. Jadi itulah yang bikin kami dan beberapa teman itu berusaha deh. Artinya bukan kita sok tahu, tapi karena kita punya akses ke sumber belajar lebih mudah, yuk kita berbagi gitu kan. Kita pengen membangun awareness. Nah itu kita bangunlah itu next level ini. Dan saya di blog saya ya, latihanbasket.wordpress.com itu materi itu ada. Kemudian di channel YouTube saya Latihan Basket Coach Moses, materi itu juga ada kita bagikan. Ada juga ya. Dan kita membuat grup ini itu berusaha membangun awareness untuk yuk semangat belajar yuk gitu kan. Jadi apa yang ketika basic diberikan anak-anak usia dini ini itu benar nggak cedera gitu kan, baik secara fisik, dan kami juga inginkan secara mental anak-anak itu merasa basket ini adalah salah satu ruang tumbuh yang baik. Juga buat orang tua yang menilai itu ruang tumbuh yang baik, lingkungan yang baik gitu. Karena kita nggak pengen di basket itu sampai ada terjadi misalnya bully, proses mereka kena tekanan mental yang berat gitu kan. Jadi di sini ada juga pertumbuhan di latihan basket yang bisa berguna untuk di luar lapangan basket, membangun karakter mereka gitu. Nah, mungkin metode yang yang Coach Moses bilang itu boleh di-share nggak Coach kira-kira, yang kalau misalnya harus 5.000 dulu tadi, ya kan, kalau misalnya dia emang belum mengenal sama sekali basket itu cuma 3.000 tadi. Salah satu metodenya boleh di-share nggak Coach? Metode yang bagaimana? Itu angka umum ya, angka umum. Dan kemudian Kaiman itu dia seorang dosen di Universitas Jakarta. Saya pernah sowan ke rumah beliau, nanya-nanya. Terus waktu itu saya membaca dari sumber lain. Beliau kebetulan riset doktoralnya, disertasinya adalah tentang repetisi gitu kan, dan muscle memory gitu kan. Memang ada beberapa perbedaan pendapat gitu kan. Nah, tapi kalau dari sumber lain saya mendapatkan dari Kaiman itu mendapat secara teoretik seperti ini gitu kan. Oke, kemudian dari sumber lain saya mendapatkan, jadi kalau kita browsing kemudian membaca buku mengenai repetition itu kan, perulangan latihan itu berapa lama sih gitu kan. Tapi dari pengalaman saya juga perulangannya itu ya sekitar 3.000. Di sini kompleks ya Kalsit ya. Tapi ya kalau kita mau kupas dikit, ini kan prosesnya tuh katakanlah dari satu aspek saja di dalam yang namanya skill related fitness. Itu ada agility, balance, coordination, power, speed, reaction time. Salah satunya ini coordination yang kita latih ya. Itu urutannya kan setelah coordination kita memberikan latihan yang mengenai aspek neuromuskular. Nah, neuromuskular ini syaratnya otot. Nah, syaratnya otot ini terhubung nanti ke cerebellum otak kita. Gitu kan? Nah, baru mereka menggerakkan otot kan. Gerakan otot ya. Nah, ini sampai dia kemudian nanti menjadi sinkron gitu kan. Sinkron. Kemudian di dalam pengambilan keputusan yang diperintah oleh otak, yang dieksekusi oleh saraf kemudian sampai ke otot itu, dia nanti bisa memenuhi 2 aspek, yaitu di bahasa Indonesia dua-duanya artinya tepat gitu kan. Tapi kalau di dalam terapan yang berbeda itu ada bicara precision, ada bicara accuracy. Ada ukuran bagaimana dia menggerakkan sudut kaki, seberapa kuat dia melompat, seberapa kuat dia passing gitu kan, sampai dia tepat gitu kan. Nah ini yang butuh perulangan, ukuran-ukurannya, sampai mereka bisa mendapatkan. Nah ini nanti kita secara spesifik, misalnya kita breakdown. Atau kalau untuk shooting, perulangan untuk apa sih? Perulangan untuk memastikan bolanya waktu rilis lurus, ya kan? Ada perputaran bolanya, ada follow through, elevasinya tepat, habis itu pengukuran jaraknya tepat, gitu kan? Nah ini dia yang problem misalnya ini, berarti solusinya ini, gitu kan? Jadi ya ini proses-proses kita, gitu kan? Nah kalau gimana? Ya kalau kita mempelajari sedikit, ini sebetulnya nggak terlalu ruwet gitu ya. Mempelajari sedikit, cukup dapatlah garis besarnya dulu, dan kemudian teman-teman yang sudah punya pengetahuan melatih macam Coach Ebos itu
dia sekolah olahraga, dia belajar pelatih serius, coach Ito gitu kan, yang macam coach Oki lah itu, gitu kan. Nah itu mereka melakukan sebuah latihan gitu kan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka gitu kan. Kalau kita tidak tahu dasarnya nggak apa-apa, tiru aja dulu gitu kan. Tiru aja dulu ya. Tiru aja dulu tapi detail. Nah, nggak jelas ya, tanya lah ke mereka. Pelatih-pelatih ini buktinya senang aja kok kalau kita tanya gitu loh. Baik itu coach Ito, ya tampangnya emang galak-galak, suaranya gimana gitu, orang Manado kan. Tapi aslinya baik-baik ya. Baik, dia mau kok. Tanya aja ke mereka. Jadi tiru aja dulu, dan itu ada juga video-video dari FIBA ya. Itu juga ada di channel YouTube saya. Nah, kita tiru aja dulu gitu kan. Nanti baru kita bertanya, kenapa sih sudut kaki dia 135? Kenapa enggak 90? Kenapa juga enggak 160 gitu kan? Nah, kalau ditanya begitu barulah mereka jelaskan. Tapi kalau kita melihat misalnya tahap awal setelah stance, kaki mereka kisarannya di 135 derajat gitu kan. Ya kalau kita males nanya, ya udah terima aja deh, mereka nyontohin kayak gitu kan. Posisi telapak kaki waktu stance seperti ini, bukaan bahu, bukaan kaki, kenapa lebih lebar dari bahu, tapi tidak melebihi lebar siku? Kan ada alasannya tuh secara biomek ya. Nah, kalau kita mau nanya ya tanya aja, tapi kalau kita males nanya ya udah, coach, ya udah saya ikutin aja contohnya, itu juga bisa lah untuk memulai kan. Nanti kita waktu melatih juga, katakanlah bodoh-bodohnya melatih ya. Ya kalau dia mau belajar, jalanin aja dulu trial gitu kan. Ya kalau dia melatih dengan bodoh 2 tahun, katakanlah dia kepentok-pentok, tahun ketiga udah pintar kok. Apa coba aja sambil tanya sana sini kan. Jadi jangan terlalu takut gitu nyoba. Terlalu takut dan jangan terlalu baku mungkin coach ya. Iya, banyak sumber, banyak cara. Iya benar. Iya kan, dan kita kan tempat melatih semua berbeda-beda. Sumber daya juga beda-beda. Ada saling pemahaman lah antara pelatih itu gitu kan. Dan kalau boleh dibilang metode yang coach Moses pakai ini, coach juga pakai pada saat jadi personal trainer klub IBL Pacific Caesar waktu berapa bulan yang lalu coach ya. Dan melatih juga salah satu pemain yang berasal dari Sumsel, Kelvin Chrysler. Nah, kasih mau tahu dong coach, gimana waktu pengalaman coach ngelatih para pemain Pacific Caesar pada saat itu? Sebelum seri kalau nggak salah coach ya? Sebelum seri apa sudah jadi seri? Sebelum seri dan dari tahun lalu itu. Jadi Calvin waktu datang, anak Sumsel dia itu. Yeah. Kita bilang anak Plembang gitu kan. Ya, dia anak yang tangguh, etos kerjanya tinggi, tapi juga ada gamang gitu kan. Gamang karena terus terang untuk ukuran size pemain tidak terlalu besar ya. Benar. Sehingga ya dari awal datang ada sedikit keraguan gitu ya. Dia kan bukan baru di Jawa, karena dia kuliah di Jogja kan. Iya, di Jogja dia coach. Terus sudah juga merasakan kompetisi mahasiswa. Jadi waktu dia datang ya langsung aja kita berikan dasar dulu kan. Waktu diberikan dasar ya pengenanya niat gitu. Bahkan waktu itu dia menyembunyikan status cedera di ankle. Disembunyiin. Dia bilang nggak apa-apa. Iya. Tapi ya kita tahulah dari gangguan gerak yang tidak normal. Tapi saya pengen tahu niat dia sampai segimana kan mau latihan gitu kan. Ya udah biarin sampai dia kesakitan, kemudian di batasan beberapa gerak akhirnya begitu saya lihat ini sudah beresiko cedera, cukup buka sepatumu. Dan saya lakukan yang namanya, kalau pelatih itu ada yang namanya melakukan screening atau examination. Dia disuruh melakukan beberapa gerak yang kalau ada cedera kakinya itu gemetar gini. Gitu. Atau kalau dia melakukan tetap beberapa gerak, dia nanti seperti hilang tenaga. Nah, dia ternyata sakit ankle waktu itu. Ankle ya, Coach. Ya, jadi dirawat dulu, kemudian dilakukan penguatan, ya baru kemudian dihajar lagi kan. Iya. Nah, dihajar ya ternyata dia memang memperlihatkan etos kerja yang baik, dan setelah diberi pemahaman bahwa kamu dengan size seperti ini harus ada titik-titik lain yang superior. Karena kamu udah kalah bobot, kalah size kan. Nah, itu untuk speed, agility, endurance-mu, strength endurance-mu, itu harus gimana gitu kan. Kita berikanlah waktu itu standar-standar latihan yang di season pertama dia ikuti baik, selesai sekitar
15-20%. Di season berikut belajar lagi, naik lagi levelnya jadi sekitar 30-40% lah kapasitas dia dari datang itu. Ya tidak mudah. Jadi ya kadang-kadang kalau khusus si Calvin karena wajahnya kan cakep ya kayak aktor Hongkong Korea gitu ya. Saya bilang kamu gabungannya sama tim putri sana kayak gitu ya. Untuk membangun mental dia kan gitu ya. Ya, dan dia cukup tangguh. Menjalani latihan itu sungguh-sungguh. Ada ketinggalan latihan, absen, ketiduran atau sakit, dia membayar utang latihannya itu hampir selalu tunai. Ya. Berarti kalau misalnya metode yang coach pakai ini, kalau ada cedera di katakanlah di tubuh pemain tersebut, kelihatan coach ya? Walaupun itu di kaki atau di badan, di bahu gitu. Waktu warm up aja kita lihat kok gerakan-gerakan yang tidak jelas. Itu kelihatan, itu dalam dua hal kalau kita bicara gerakan pemain ya. Itu di dalam hal balance, keseimbangan, dan kemudian stability itu beda dengan keseimbangan ya. Jadi stability itu kalau balance itu adalah kemampuan untuk menemukan posisi imbang ya, center of gravity, center of body mass dengan ketepatan peletakan tumpuan. Nah itu bicara balance. Nah tapi kalau stability itu adalah seberapa kokoh situasi balance dia. Nah itu stabil. Nah itu kalau atlet sedang cedera itu langsung kelihatan. Ada kompensasi yang terlihat gitu kan. Dan ini bahaya. Jadi kita kalau pelatih, begitu ada anak yang cedera tapi tidak ngaku, kita melihat gangguan gerak minor namanya itu. Dan itu kalau kita biarkan menjadi gangguan gerak mayor. Nah ini jadi injury. Jadi pemahaman pelatih, pengamatan pelatih yang awas ketika latihan, itu juga bagian dari injury prevention. Tapi coach, kalau mau dibilang kayak pengawasan pelatih pada saat pemain melakukan gerakan itu nggak banyak sih coach, pelatih yang bisa membaca situasi itu sih coach. Kira-kira. Ya kalau saya berpikir sih bukan soal knowledge ya, ini perkara niat aja. Perkara niat. Kalau pelatihnya niat, antusias melatih, ya, dia mengamati dengan baik, mempelajari gerakan anak-anaknya. Biasanya begini, kok hari ini begini gitu kan. Dia ngomong ada apa, mau anak tertutup, kita kerja, anak terbuka lebih mudah kan. Iya. Ya terkadang pelatihnya ada yang menjudge coach. Kalau misalnya dikasih tahu sekali dua kali, ya tidak bisa, malah dikucilkan ya kan, tidak dianggap pada saat latihan. Padahal itu bisa berpengaruh kalau misalnya ada cedera dan lain sebagainya itu coach ya. Mungkin perkara niat aja coach ya. Banyak terjadi. Itu banyak terjadi dari anak-anak kita. Makanya kalau saya misalnya berposisi katakanlah pelatih, bagian yang tidak boleh lepas itu justru warm up. Nah saya sekarang melihat banyak teman-teman pelatih muda yang warm up. Kalian deh sana lari, kalian ini itu kan. Gila, nggak boleh itu. Warm up harus dipegang. Iya betul. Kita dari warm up lah tahu kesiapan anak, readiness-nya. Dari dia nadi berapa ke nadi berapa, adakah perubahan warna setelah dia warm up? Setelah warm up, kita mungkin stretching setelah panas ya, mau dinamik, mau begitu kelihatan ada gangguan enggak, ya kan? Gitu. Itu nggak boleh lepas mata pelatih. Jadi jangan terus warm up, sana kalian lari, atau sana kalian ini habis stretching, ngobrol, atau misalnya diserahkan ke asisten yang lebih muda dan tidak berpengalaman. Banyak kan coach, sekarang kayak gitu coach. Jangan. Warm up itu kesempatan untuk melihat readiness mereka. Dan kemudian titik pertama kita namanya misalnya bertanding gitu ya, atau bahkan latihan aja. Kalau latihan itu penting misalnya gitu kan, itu aspek mental bisa kita bangun di situ. Iya, soalnya Rashid kalau boleh bicara, ada pelatih yang lumayan sudah senior ya kan, apabila dia merasa gimana ya, kalau misalnya ada anak didik dia yang sudah mau belajar melatih, mulai diserahin nih yang di bawah-bawah nih. Udah coba kamu aja ngelatih. Nah padahal kalau misalnya kalau coach bilang tadi pas
pada saat dia pemanasan pun harus kita itu kan, harus kita lihat gimana kondisinya segala macamnya. Itu kalau kata Rashid detail banget sih, Coach, serius. Coach Moses sedetail itu. Iya, Bang. Tidak boleh. Nggak banyak sih. Namanya warm up itu head coach, pelatih yang paling senior, pelatih paling berpengalaman, dan semua asisten, ya official itu bantu gitu ya. Karena mata pelatih kan paling awas, katakanlah kalau melihat secara orang banyak, paling banyak kan 4. Iya. Lebih dari 4 ngasal nanti gitu kan. Jadi waktu lipat kaki, tarik ini, stretch sana, mereka lari mundur, mereka lunges, gimana gitu kan. Pasti terlihat itu kalau ada gangguan gerak minor. Gerak minor ya, ada gangguan. Nah, jangan sampai dia jadi gangguan gerak mayor atau untuk menjadi cedera kan. Cedera. Ya. Detail banget sih, Coach. dapat ilmu apa namanya? Toleransi luar untuk biasa ikatan nih. tali sepatu maksudnya. Iya. Ikatan tali sepatu. Itu kita harus cek, kita harus edukasi anak. Jangan sampai tali sepatu terdepan itu longgar-longgar kayak gini, lebih dari jari bisa masuk gini. Ya nonsens itu. Sampai ke tali sepatu pun diperhatikan ya, Coach ya? Harus, terutama kalau anak didik kita baru kan. Iya kan? Tarik aja ujung situ, kalau dia terlalu kencang juga tidak baik. Tapi kalau ujung itu sampai jari kita bisa masuk begini, bahaya juga ya. Itu anak nggak teliti dan mereka nggak tahu. Apalagi anak itu yang baru pertama kali mengenal basket kan? Di dalam itu, iya. Akhirnya kadang-kadang nonsens itu sepatu mahal-mahal, cara ikat tidak benar, iya kan? Pos kakinya tidak tepat, iya kan? Nonsens dia. Iya. Wah, sahabat-sahabat Tampaners, wah lumayan bukan lumayan sih. Kita malam ini di episode kali ini sangat-sangat mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dari Coach Moses nih. Wah, luar biasa. Rashid, jujur Coach, beberapa waktu lalu juga sempat mau belajar ngelatih. Tapi pada dasarnya emang mungkin mungkin belum kejiwanya gimana nggak tahu juga, akhirnya berhenti pada saat itu. lanjut ke podcast. Jalannya aja dulu, nggak apa-apa, coba aja. Sayang kalau terus baru mulai terus itu. Sempat beberapa tahun yang lalu ngelatih SMA kan, karena mungkin kurang mendapatkan edukasi yang benar-benar cara melatih yang benar gimana. Akhirnya ada rasa kayak jenuh gitu loh, Coach. Nah, mungkin kalau boleh Coach Moses Lister, kira-kira kalau misalnya ada pelatih yang mengalami hal tersebut juga, kira-kira gimana yang atasnya, Coach? Hal jenuh, bosan. Cara atasinya, jadi hostnya di podcast sekarang sih bisa belajar dari Coach Niko, bisa belajar dari Coach Soleh. Iya, sebenarnya banyak banget nih. Saya lihat ada si Sabto juga pernah masuk di sini. Itu waktu Rashid berbicara dengan mereka, bayangin aja berapa dapat tuh ilmu kan? Iya sih. Ya, sebenarnya lakukan aja di lapangan. Di sana ada senior, di Kamu Muli ada Coach Ipet gitu kan. Itu juga pelatih-pelatih yang mau kok sharing mereka. Sebenarnya ini Rashid lebih ke teori sih, Coach. Teorinya banyak banget dapat teorinya, tapi pas prakteknya belum aja sih, Coach ya, belum aja. Karena masih pengen main juga. Ada banyak faktor sih. Ya nggak apa-apa, lakukan aja. Nanti waktu melatih, waktu main kan ada proses konfirmasi ya. Benar nggak nih teori ini? Kita juga biar pelatih punya segudang teori ya. Katakan ini melatih sebuah tim, tetap dia trial dulu. Karena dia saat melatih itu harus memperhatikan 3 hal. Saat melatih itu latihan itu harus terstruktur. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan 1, 2, 3, ya kan? 6, baru 4, 5. Nah itu, jadi dia terstruktur. Kemudian dia sistematis. Ya kan? Sistematika gimana nih kalendernya? Kapan diberikan ini? Berapa intensitasnya? Bagaimana density latihannya? Seberapa keras, ya kan? Frekuensi latihan, apa sebagainya. Itu sistematis. Cara dia menyampaikan, cara dia bicara untuk aspek teknis, mental, kena gitu kan. Nah, yang ketiga itu terukur. Dengan peserta didik anak latihnya tuh, ukuran latihan yang dia berikan ini tuh kena gitu kan. Nah, jadi kita melatih dimanapun.
itu soal teori, yes, itu baik untuk dimiliki. Tetapi saat kita memberikan sesuatu, itu tetap ada aspek yang namanya trial. Katakanlah kita ini sudah melakukan tes dan mengukurkan ke anak-anak. Next mereka udah pada begini loh, agility mereka udah pada begini loh. Ya kan? Strength mereka untuk ekstremitas bawah, ekstremitas atas, regime ini udah segini loh. Tetap kita trial kok. Baru kita melakukan adjustment. Saya teringat teman saya namanya Coach Farhan, dia punya baju gini, Students of the Game. Farhan tuh sekarang asisten di West Bandit. Dia dulu di Merpati sama Coach Bing ya. Nah, kita teman dengan dia sama Coach Budi Surabaya itu. Mereka itu dulu punya grup yang namanya Kompor Meleduk. Gitu. Isinya ngomporin orang. Ngomporin untuk arah yang lebih baik. Itu Coach Farhan itu. Coach Farhan ya. Bisa nah, juga ya kayaknya Coach Farhan diundang ke Rekaman Podcast ya. Oh, senang dia. Dia dulu sampai ke teman-teman yang di Kalimantan, baju-baju bekas latihannya Merpati, jersey-jersey gitu, dikirim itu 2 dos besar. Dibagi-bagi. Dia sekarang palanya loh pelatihnya di Merpati Bali. Di Merpati Bali ya, Coach ya. Iya, di akademi di sana. Lalu dia berhasil sekali bawa anak-anak Bali dapat medali di POM itu. Iya, yang cewek. Senang dia kalau dibawa gini. Iya. Kontak aja nanti ke Farhan. Mufli Farhan nama lengkapnya. Dia pelatih yang baik, mau berbagi, dan dia pelatih yang menapuk karirnya dari bawah. Nah, ya, ke Farhan, Terus Tondi juga Jakarta itu bisa baik kalau Rashid mau bertanya ke mereka. Nah, ini juga Coach? Kalau Rashid bilang juga tujuan dibentuknya ada Tampan Podcast ini sebagai salah satu wadah maupun untuk pelatih, pemain yang ada di Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan juga yang melihat podcast ini, ya kan? Intinya sama kayak Coach bilang tadi, berbagi. Karena kita lihatnya nilai ta'ala, berbagi. Benar, makanya itu ya waktu kalimat keberapa dari Rashid waktu bicara dengan Niko terus kita bahasa Palembang, bahasa Wong kita, bahasa Indonesia saja gitu kan. Niko memilih untuk bahasa Indonesia, benar dia karena apa? Pada saat sekarang ini channel kalian sudah banyak ditonton orang se-Indonesia gitu kan. Baik ini. Sebenarnya tujuan Rashid juga ini kan termasuk baru sih, podcast online-nya termasuk baru. Sebelumnya offline terus dan bintang tamunya juga ya yang ada di lokal. Nah, makanya Rashid sekarang mencoba sama tim juga mencoba untuk podcast online, mencoba kontak-kontak coach, pemain-pemain. Ayo loh berbagi sama yang di Palembang nih. Alangkah baiknya kalau misalnya ditonton oleh orang banyak bisa dijadikan contoh. Salah satu yang sekarang ini. Baik itu. Ya, waktu ngomong sama Coach Soleh itu ya, walaupun bahasa Palembang, tapi karena Melayunya kita di sini mirip-mirip lah. Di mana kita jadi lebih kenal. Oh, ini bahasa Palembang ya, gitu kan. Gak apa-apa, asik aja. Campur bahasa daerah gitu, asik aja. Makanya ini sekalian Rashid belajar public speaking juga ini. Oh, udah bisa lah, udah bagus gitu. masih rada-rada gugup juga nih. Nggak apa-apa, kamu udah bisa relax banget di kamera, intonasinya jelas, artikulasinya udah jelas. Ya? Masih banyak belajar lagi. Nah, udah bagus kok, udah enak Rashid, lanjut aja. Nah, kita balik lagi ke materi tadi, beberapa metode yang coach pakai dan juga banyak metode yang sudah coach ceritakan tadi. Kira-kira nih coach, apa yang harus dipunyai seorang pemain basket supaya menjadi ya katakanlah pemain yang smart skill maupun attitude? Kira-kira gimana coach? Ya, kalau sama dengan yang Rashid sampaikan, kalau saya dalam kata singkatnya sih coachable ya. Coachable itu artinya dia mau belajar, dia bisa dilatih gitu kan, dengar-dengaran. Dan seorang pemain yang coachable juga berarti dia punya niat yang kuat gitu ya, attitude yang baik, gratitude juga, punya rasa terima kasih, penghargaan ke teman setim, ke pelatih gitu kan, ke utility, bahkan ke lawan main, dia nunjukin respect gitu kan. Nah, ini attitude yang baik. Kalau saya simpulkan itu di dalam satu kata itu ya coachable. Ya, jadi humble-nya ada di situ, ya kan, toughness-nya juga ada di situ, ya kan, gratitude-nya juga ada di situ, respect juga ada di situ. Gitu. Jadi kalau diurai ya paling nggak ada sekitar 5 itu tadi kan. 5. Ya hard worker, iya. Gitu. Tapi
Kalau yang paling mudah itu biar nyantol langsung ke anak-anak itu ya coachable. Tapi jangan lupa ya, ketika kita menemui satu pemain yang istimewa dalam tanda petik, ya, yang katakanlah dari 1000 ada satu, itu malah ada ciri-ciri stubborn, ya, kepedean, agak keras kepala gitu, ya. Tapi itu agak satu paket gitu kan. Makanya saya ketika ketemu anak yang agak balelo, diam aja dulu, santai, kita jangan terlalu terpancing gitu kan, jangan terlalu ini. Tapi ketika kita dapat artinya, udah itu luar biasa. Jadi jangan kita kaget misalnya jadi pelatih ada tipe-tipe anak yang agak kritis gitu ya, agak keras kepala, udah dikasih tahu begini ikut maunya dia gitu kan. Tuh jangan buru-buru deh di pinggirin atau disingkirin. Malah itu kadang-kadang ciri pemain unggulan gitu. Iya, makanya. Padahal kalau dibilang dari skillnya, dia nih mempunyai, yang kata coach tadi, mempunyai keistimewaan ya coach. Iya. Bahkan ketika saya ngobrol dengan David Singleton, dia bicara tentang bagaimana dia coaching, bagaimana dia sebagai pemain. Saya tanya dia, kamu tipe pemain yang coachable atau stubborn? Ngaku dia stubborn. Ngaku deh coach. Dan dia setelah jadi pelatih juga bisa seperti itu, antusias. Dan karena situasi dia juga, dia mengerti cara ngadapin pemain yang kurang lebih seperti dia dulu gitu. Jadi ibaratnya dia belajar sama diri dia sendiri jadinya. Iya. Jadi 6 bulan saya minta dia untuk sampai dia akhirnya bersedia ngajar, memberikan materi ke Zoom class-nya Next Level. Akhirnya dia bersedia. Wih, luar biasa. Cakep. Luar biasa banget ini. Tapi pelatih-pelatih untuk podcast mau pelatih-pelatih lokal. Wandi, Soleh, ya, Niko, terus siapa waktu kalian belajar ada shooter itu? Terus siapa ada Sabto, Tari Sabto itu kan sekarang mulai jadi pelatih batu-batu di Hang Tuah gitu. Nah, ini bagusnya karena mereka udah ngerti situasi lokal kan. Udah tahu. Jadi saya senang menyimak bicara. Iya, jadi katakanlah bicara porprov itu kan informatif sekali. Terus kenapa sih kita begini? Jadi kalian, bukan saya bilang kalian siapa gitu ya, tapi ini loh ternyata suasana di Palembang menyayangkan. Kenapa kemarin sampai nggak lolos PON? Terus saya pelajari lagi pembicaraan kalian, ada apa gitu kan. Ya padahal kalau buat kami yang di luar daerah, pertanyaan loh, karena angkatan Calvin itu istimewa angkatannya. Itu coach. Memang itu, tapi waktu rapor, lah orangnya mana gitu kan. Terus, kenapa kalian kok sampai nggak lolos? Kalian itu bisa ngatasin ini, minimal tuh di 4 besar tuh kalian udah muncul, rapor itu udah berangkat bilang gitu kan. Yang ini enggak perkuat Palembang, yang ini enggak. Dia waktu itu kena malaria, kena apa lagi kan. Ya udah saya bilang sayang, padahal angkatan itu termasuk generasi salah satu istimewa sih coach. The bestnya iya, big man-nya ada, perkara size dapat, perkara jam terbang main di kompetisi yang agak berat di Jawa juga udah pada ada kan. Anak-anak Palembang tuh paling enggak waktu itu ada 6 orang udah bermain di Jawa. Benar coach. Tim lain pasti scouting. Tapi ya mungkin makanya selalu Rashid bilang sama narasumber yang ada yang di Tampan Podcast ini, sebenarnya kita ini bukan mau menyudutkan satu dua orang, bukan. Sebenarnya kita ini yang kita inginkan itu perubahan sih. Nah makanya kemarin kata coach Niko juga, kalau misalnya kita menginginkan perubahan tanpa melakukan suatu hal ya percuma katanya. Nah, makanya itu coach katanya. Tapi kalau coach melihatnya sendiri, Sumsel sendiri perkembangan pemainnya kira-kira gimana coach kalau coach melihat dari pandangan coach? Dari luar daerah kita selalu melihat pemain Sumsel bagus-bagus. Dari segi infrastruktur Sumsel udah istimewa. Peluang untuk menyaksikan pertandingan level elit, Sumsel kurang apa? Di sana udah punya Hang Tuah. Iya kan? Penularan itu dari Hang Tuah itu seharusnya lebih daripada provinsi atau kota yang tidak punya akses ke tim yang IBL gitu kan. Seharusnya itu dulu satu gitu kan. Nah, yang kedua, anak-anak Palembang yang saya tahu itu udah dari berapa tahun lalu, dari katakanlah angkatannya sebelumnya Bapak angkatan Soleh ini misalnya kayak gitu ya. Teman mereka masih di IM, masih utama pas gitu, udah ada gitu loh, terdengar. Udah ada gitu kan.
Terus teman saya misalnya katakanlah Ipet, terus Coach Susan, habis itu saya pernah kenal juga dengan si Arif Baskoro gitu kan, Coach Iblut. Yang di Padang. Mereka cerita situasi di sana gitu kan. Dan ya gembira sebetulnya gitu kan kalau melihat, ya kan. Jadi macam solidarity game di sana, waduh asik banget nih. Nah, Palembang bisa nonton akses ke pertandingan elit seperti itu. Kan? Ada ISG waktu ada AUG pada saat itu. Ya. AUG. Ya. Adalah nanti masanya gitu kan. Ini kalau nanti podcast ini pasti bisa lah saya pikir membawa trigger buat perubahan juga. Amin, kan? Amin. Mudah-mudahan itu yang sangat kami harapkan ke depannya, Coach. Dan butuh dukungan semua pihak sih. kalau tidak didukung kan percuma juga kan. Apalagi kalau sampai dianggap musuh lah, bahaya tuh. Intermezzo aja, Coach. Ya, biasa. Nah, Coach, mungkin last question, Coach. Kira-kira apa pesan dan harapan, mungkin pesan dari Coach Moses kalau misalnya ada pelatih yang baru ingin memulai melatih, kira-kira apa Coach pesannya? Saya sudah siapkan ini karena memang saya sering ditanya ini gitu ya. Artinya kalau kita kembalikan, kamu mau melatih yang kamu cari apa gitu kan? Nah, ada beragam jawaban. Tapi saya akan selalu menyampaikan, baik itu ke pelatih atau pemain atau segala gitu, itu nomor satu itu silaturahmi gitu kan. Persaudaraan antar insan basket itu paling penting. Nah, saya rasa, karena saya udah 33 tahun loh melatih kan. Dulu anak yang sama sekali pernah kita nggak pandang, ternyata jadi begini. Anak yang dulu kita pernah lakukan kurang ini, kemudian jadi begini gitu kan. Kita bisa kaget-kaget gitu kan. Nah, jangan nanti setelah puluhan tahun melatih bisa jadi kaget-kaget seperti saya. Dari melatih dari awal, dengan pemain, sesama pelatih, baik itu lawan maupun teman, dengan referee, ofisial pertandingan, pengurus organisasi, IO, atau apa itu, jaga deh silaturahmi. Ya kan? Itu untuk pengembangan diri baik, untuk pengembangan basket dimanapun, kalau itunya terjaga, ya insya Allah baik deh. Ya kan? Baru deh yang lain-lain itu nomor sekian soal ilmu, teknik, prestasi. Ya, silaturahmi dulu dan nomor satu. Itu silaturahmi itu juga menghasilkan rasa tanggung jawab. Ketika kita menjadi pelatih, kita punya tanggung jawab ke anak-anak. Kita juga punya tanggung jawab ke, misalnya kita kesal nih di pertandingan, wasit baru sering salah. Sabar-sabar deh gitu. Kita juga membantu proses dia kok untuk menjadi referee yang baik. Petugas ofisial di meja ada salah-salah, jangan langsung sepaneng atau membuat luka silaturahmi, ya. Ngomong deh yang baik gimana caranya gitu kan. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk ofisial itu nanti bertumbuh. Latih lawan, pemain lawan, ya kan. Kita di insan basket, gitu kan. Kita jaga itu semua. Karena hasil yang paling berharga, ya, dari kiprah kita di basket itu nomor satu silaturahmi. Jadi jangan sampai dapat yang lain prestasi setumpuk, ya kan, gaji main di sana di sini, tapi kehilangan silaturahmi. Jadi insan basket kesepian tuh ntar. Sayang sekali. Itu aja sih kalau pesan saya. Jaga silaturahminya. Pokoknya yang para pelatih yang baru memulai, termasuk saya juga. Ini sebagai itu juga. Ya, amin. Yang paling penting jaga silaturahmi. Yes. Wah, pokoknya luar biasa sekali obrolan dengan Coach Moses pada episode kali ini. Kami juga berharap di episode kali ini sangat-sangat bisa memberikan share kebaikan, ya kan? Bisa menjadikan contoh juga, ya kan, bisa dijadikan suatu hal yang baik ke depannya, dan demi kalau misalnya di Sumsel ada yang lihat juga bisa menghasilkan pelatih maupun pemain-pemain yang bisa membanggakan depannya. Iya, saya percaya, yakin itu. Nanti buat teman-teman anak-anak basket, pelatih muda atau ininya, saya sharing, ya saya sekalian promosikan akun Instagram saya, Coach.Moses. Kemudian blog saya menulis, saya berbagi di sana buku-buku maupun pemahaman, inspirasi, pendapat-pendapat saya itu di latihanbasket.wordpress.com.
Dan kemudian channel basket saya, latihan basket Coach Moses. Saya juga sharing lewat sana dan saya siap loh terima teman-teman yang misalnya mau diskusi atau nanti saya bukan terus sok pintar saya jawab. Kadang-kadang saya terusin ke Coach Ebos, ke Kak Fari, Kak Iman, ke Coach Ito, ya kan. Saya terusin ke mereka gitu kan. Saya cuma fasilitasi saja. Iya. Ya Coach, nanti Rashid izin kalau misalnya di YouTube mau taruh website, terus juga mau taruh Instagramnya Coach Moses juga, nggak apa-apa Coach ya? Kalau misalnya kalau ada sahabat-sahabat Tampaners yang ingin klik atau mau mungkin ngobrol lebih lebih intens ya kan dengan Coach Moses kan tidak menutup kemungkinan Coach ya. Iya, kamu udah banyak bantu itu. Makasih banyak loh Rashid, buat teman-teman Tampan. Pokoknya intinya terima kasih banyak juga Coach dari Rashid dan The Tampan Podcast dan juga The Tampan Basketball. Kalau misalnya insya Allah nanti kalau bisa diundang ke Palembang, siap Coach ya? Amin. Insya Allah. Siap. Pokoknya terima kasih Coach sudah ngobrol bareng. Buat sahabat-sahabat Tampaners, jangan lupa saksikan episode-episode Tampan Podcast yang lainnya. The Tampan Podcast, All Body Have Story. Thank you sahabat-sahabat Tampaners. Terima kasih. Thank you Coach.